Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, dalam masa biasa yang ketujuh. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah roti anggur yang kami unjukkan atas perintah-Mu. Limpahkanlah rahmat penebusan kepada kami berkat misteri suci yang kami rayakan dalam sembah bakti yang pantas. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 41 sampai 50. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, barang siapa memberi kalian minum air secangkir oleh karena kalian adalah pengikut Kristus, ia tak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, ia lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk dalam kehidupan daripada dengan utuh kedua belah tangan masuk dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kaki menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam hidup dan selalu hidup berdamai dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pesan Rasul Yakobus dan Tuhan kita Yesus Kristus melalui bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini dapat kita simpulkan sebagai berikut. Jika kekayaanmu menyesatkan engkau, tinggalkanlah. Kita tidak dilarang menikmati hidup di dunia ini. Tuhan telah menciptakan apa yang baik bagi manusia untuk dinikmati. Kita perlu bijak dalam mengumpulkan kekayaan dan menggunakannya.
Bagaimana kita mengetahui bahwa kepemilikan dan penggunaan harta benda kita masih berkenan kepada Tuhan? Sudah saatnya kita bertobat, merata dan menangis jika kita memperoleh kekayaan dari hasil korupsi. Jika uang kita berlipat ganda karena riba, jika usaha kita merusak lingkungan hidup, jika kita menggaji karyawan kita di bawah upah minimum, jika kita hanya menumpuk kekayaan tetapi tidak berbagi dengan sesama yang berkekurangan, jika kita tidak melihat kekayaan sebagai sarana untuk semakin mengabdikan diri kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mungkin kita berkata, saya ini orang miskin, orang sederhana. Jadi bacaan hari ini tidak berlaku bagi saya. Meskipun kita orang sederhana, kita tetap perlu bertobat, meratap dan menangis karena mungkin kita telah mencuri, bersikap pelit, iri hati, malas dan tidak jujur. Harta benda bisa menyesatkan siapa saja, baik yang kaya maupun yang miskin, baik umat maupun pemimpin agama, baik orang tua maupun anak-anak. Maka sebagai orang-orang percaya, kita perlu mawas diri. Jangan sampai harta benda membutakan mata kita terhadap penderitaan sesama dan menumpulkan suara hati kita untuk berbagi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apakah itu berarti bahwa kita tidak usah berjuang, bekerja keras untuk menjadi orang yang sukses atau menjadi orang yang kaya? Tidak. Setiap orang beriman harus berjuang untuk meraih kesuksesan dalam hidup, untuk menjadi orang kaya. Tetapi yang perlu disadari oleh setiap orang beriman adalah bahwa dalam mengejar segala-galanya itu, hendaklah kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya arah dan tujuan seluruh perjuangan kita. Maka segala sesuatu yang kita kejar dalam hidup ini hanyalah merupakan sarana untuk semakin mendekatkan diri kita bersatu dengan Tuhan Sang Penyelamat kita. Segala kesuksesan, segala kepemilikan yang kita miliki, hendaklah kita pergunakan untuk semakin mengabdi kepada Allah. Dengan kekayaan yang kita miliki, kita bisa membantu pengembangan karya pelayanan gereja. Misalnya, kita sebagai umat paroki APO saat ini sedang mencita-citakan untuk membangun rumah Tuhan yang baru. Maka mari kita pergunakan segala potensi yang ada pada diri kita, segala yang kita miliki, kita sisihkan sebagian untuk mewujudkan iman kita, mencita-citakan untuk membangun rumah Tuhan yang lebih baru, untuk kita semakin layak berkumpul dan bersekutu dengan Tuhan. Maka mengejar kesuksesan dalam hidup ini bukanlah sesuatu yang salah, tetapi dengan mengejar kesuksesan itu, kita semakin mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan adalah segala-galanya, arah, pusat dan tujuan seluruh perjuangan hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengajak kita dan menghantar kita menjadi orang-orang beriman yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.